Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi kontaktor magnet. Kontaktor magnet adalah salah satu komponen dalam pengendali tenaga rendah. Kita pertemuan yang kemarin sudah membahas dua komponen pengendali tenaga rendah. Yang masih ingat, coba Vika. MCB? MCB adalah miniatur circuit breaker. Fungsinya untuk apa, Vik? Mengamankan terhadap beban lebih dan arus hubung singkat. Benar anak-anak? Benar. Oke. MCB adalah pengaman terhadap arus lebih dan arus hubung singkat. Yang peralatan yang kedua yang sudah kita pelajari bersama adalah yang masih ingat apa? Push button. Push button kemarin itu apa ya? Siapa namamu? Komeng. Saklar yang cara kerjanya dengan ditekan. Berarti push button itu bahasa kita adalah tombol tekan. Biasanya kita fungsikan push button untuk apa, Mam? Pakai untuk mengonkan. Mengonkan apa ya? Rangkaian. Selain mengonkan, kita juga bisa memakai push button sebagai tombol off. Oke, baik. Yang pertama kita pelajari adalah pengertian dari kontaktor magnet. Apa itu kontaktor magnet? Mari kita pelajari bersama. Kontaktor magnet adalah saklar yang bekerja berdasarkan elektromagnetis, digunakan untuk membuka dan menyambung rangkaian listrik. Yang dinamakan elektromagnetis adalah jika dia dialiri arus elektro, maka dia akan berubah menjadi magnetis, berarti berubah menjadi magnet. Jadi kontaktor magnet adalah saklar yang bekerjanya jika mendapat arus, dia akan berubah menjadi magnet dan digunakan untuk menyambung atau membuka rangkaian listrik. Ini dikunci, kontaktor magnet adalah saklar yang bekerja secara elektromagnetis. Lanjut. Nah, ini adalah gambar dari kontaktor magnet. Bentuknya macam-macam. Yang saya ambil ini adalah merek Mitsubishi. Nanti kita pas praktek ada merek-merek yang lain. Salah satu contoh pemasangan kontaktor magnet pada sebuah panel dalam rangkaian pengendali. Coba diperhatikan ini. Ini adalah salah satu contoh gambar panel yang menggunakan kontaktor magnet dalam sistem pengendalian. Coba diperhatikan. Ini visual. Ini juga. Ini adalah kontaktor magnet yang diterapkan dalam sebuah panel. Contoh selanjutnya. Ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini adalah kontaktor magnet yang akan dirangkai dengan overload. Nanti di pertemuan selanjutnya overload. Kemudian ini adalah salah satu kakak kelas kalian yang PSG DPG Lestari. Kontaktor magnet bekerja untuk merubah kontak-kontak dari kontak normally open menjadi normally close dan normally close menjadi normally open. Sudah paham NUNC saya kira. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dari kontaktor magnet. Yang pertama ada kontak utama. Yang pertama bagian kontaktor magnet, kontak utama. Biasanya diberi notasi 1, 2, 3, 4, dan 5, 6. Ini adalah satu paket. Kalau inputnya 1 maka outputnya 2. Kalau inputnya 3 outputnya 4. Dan kalau inputnya 5 berarti outputnya 6. Pinter, good. Kemudian ada yang kedua adalah kontak bantu. Kontak bantu pada kontaktor magnet ada 2. Kontak bantu NO, kemudian yang diberi notasi 13, 14, dan ada kontak bantu satu lagi yang bersifat NC. Biasanya dia diberi notasi 21, 22. Lanjut, bagian kontaktor magnet yang terakhir adalah koil. Koil ini biasanya notasinya adalah A1, A2. Nanti kalian akan praktek atau mengobservasi secara nyata di kontaktornya.
Selanjutnya yaitu simbol kontaktor magnet. Simbol kontak magnet untuk koil. Koil disimbolkan kotak seperti ini. Kalau ini A dan B adalah source atau sumber koilnya. Kemudian ada kontak utama bersifat NO. Yang tadi 1 input berarti outputnya 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kontak bantu NO 13, 14. Kontak bantu NC 21, 2. Beres? Selanjutnya, nah ini belajar tentang tugas. Tugasnya adalah kerjakan LK 2. Masing-masing kelompok silakan ambil LK-nya. Silakan kerjakan makanya tugasnya adalah mengobservasi, mengidentifikasi kontaktor magnet. Ada beberapa macam kontaktor yang saya bagikan. Ada yang merek Mitsubishi, ada juga yang merek Schneider. Ya. Tugasnya adalah mengidentifikasi kontaktor dan membongkar kontaktor. Jadi kamu bisa melihat bagian-bagian kontaktor secara fisiknya itu bagaimana. Silakan boleh dikerjakan sekarang, Dik. Bagaimana ada kesulitan untuk membongkar? Tidak ada. Ini. Berarti ada berapa bagian? Ada Mbak.
kontaktor magnet tersebut. Yang kita identifikasi itu kontaktor magnet berjenis atau merek Schneider. Secara definisi, kontaktor magnet adalah saklar kontak yang kerjanya berdasarkan kemagnetan atau elektromagnetis yang berfungsi untuk menghubung atau memutus arus rangkaian. Terus yang kedua itu yang kita dapatkan dari hasil diskusi kami tadi mengenai notifikasi kontak-kontak seperti kontak bantu, kontak utama atau koil. Untuk kontak utama ini notasi angka. Inputnya 135, outputnya 246. Kalau secara urut sih 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Terus notasi yang kedua ini ada notasi huruf, yaitu untuk inputnya F1, L2, dan L3. Outputnya T1, T2, dan T3. Kemudian yang kedua itu yang kita dapatkan kontak bantu. Notasi dari kontak bantu ini ada dua jenis, yaitu NO-nya 1 dan NC-nya 1. NO dinotasikan 1214, sedangkan NC dinotasikan 21 dan 22. Dan dari hasil kami tadi, untuk yang terakhir ini mengenai bagian-bagian atau komponen penyusun dari kontaktor magnet yang jenis Schneider. Untuk yang pertama itu bodi kontaktor, inti besi atau magnet, koil, dan pegas. Ya, mungkin yang kami dapatkan cuma segitu, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ada nggak yang kelewat dari Mas Jovana presentasi? Ada yang perhatian? Koil, betul. Untuk koil Oh iya. Yang koil, maaf lupa, yang koil ini A1 dan A2. Jadi A besar? A besar, A1 A1 dan A2. Oke, baik. Terima kasih Mas Jovana. Boleh kembali ke tempat. Oke. Benar sekali apa yang disampaikan. Mungkin pembanding karena Mas Jovana adalah Schneider. Mungkin yang dari Mitsubishi ada yang mewakili kelompok yang pegang kontaktor itu. Oh ya, Imam, kita coba dengarkan bagaimana yang menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Khaironi. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu menjelaskan tentang kontaktor magnet jenis Mitsubishi buatan Jepang. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang kontaktor magnet. Penjelasannya, kontaktor magnet adalah saklar yang bekerja berdasarkan elektromagnetis yang berfungsi sebagai menyambung dan memutus arus pada suatu rangkaian listrik daya tegangan rendah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang notifikasi pada kontaktor yang ada kontak utama, kontak gantung, dan koil. Pertama, kontak utama. Di kontak utama pada kontaktor merek Mitsubishi ini notifikasi angka yaitu input 135 dan outputnya notifikasinya 2, 4, dan 6. Kalau dalam huruf, inputnya sama dengan merek Schneider L1, L2, dan L3, sedangkan outputnya T1, T2, dan T3. Kemudian pada kontak bantunya pada merek Mitsubishi ini mungkin sedikit berbeda. Kalau pada merek Schneider hanya ada 2 kontak bantu, yang satu NO, satu NC, sedangkan pada merek Mitsubishi ada 2 kontak NO dan 2 kontak NC. Kalau 2 kontak bantu NO ini bernotifikasikan angka 13, 14, dan 43, 44. Sedangkan pada kontak bantu NC bernotifikasikan angka 21, 22, dan 31, 32. Kemudian koilnya, koil ini notasinya sama, yaitu huruf A besar, A1, dan A2. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian kontaktor magnet. Pertama, bodi atas.
kedua kontak-kontak, ketiga bekas, dan yang keempat koil, kemudian bodi bawah, dan ada magnet tetap. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu tadi presentasi dari kelompok 3. Anak-anak, ada banyak macam kontaktor magnet. Kalau di Mitsubishi yang dibedah oleh Imam, ada 2 kontak bantu N, O, ada 2 kontak bantu N. Apakah bisa ditambahkan untuk Schneider yang punyanya Mas Jovana tadi? Dia kan hanya punya 1 N O dan 1 N C. Nah, itu bisa ditambahkan dengan auxiliary, kontak bantu tambahan. Coba Mas Jovana bawa kontaktornya. Ya, ini kontak bantu sehingga kamu nanti kontaktor ketika memakai Schneider semacam ini, maka dia tidak hanya punya 1 kontak NO dan 1 kontak bantu NC, tapi bisa menjadi 3 kontak bantu NO dan 3 kontak bantu NC. Ya. Oke, Mas Jovana rupanya sudah terambil. Jadi nanti kita tinggal klik aja, sambung di atasnya. Oke, semacam itu. Dalam keadaan semacam ini, maka kontaktor ini selain punya yang di bawah tadi, maka punya 2 lagi kontak echo dan 2 lagi kontak NC. Apakah ada Bu yang punya lebih dari ini? Bisa ditumpuk lagi. Kemudian apakah ada yang hanya punya 1 echo aja? Ada. Merek Mitsubishi yang SN13 itu hanya punya 1 kontak bantu, yaitu berjenis echo saja. Banyak lah, nanti kita browsing bersama-sama. Oke, bisa kembali. Terima kasih sekali. Saya kira semua kelompok sudah selesai ya. Perwakilan kelompok boleh membawa hasil observasinya ke depan untuk dikumpulkan. Ya, dinamai kelompoknya, jangan lupa. Dinamai kelompoknya. Ya, minta tolong masing-masing kelompok bawa kontaktornya. Silakan dimasukkan, Bu. Masing-masing kelompok, nomor 1. Ini ada nomor 3. Oke, nomor 2 alatnya sudah. Kelompok 5. Alat dan bahannya silakan dimasukkan ke dalam toolbox. Oke anak-anak, hari ini kita sudah coba mengenali kontaktor magnet. Ada pertanyaan barangkali? Ada yang ditanyakan tentang kontaktor magnet? Oke, paham? Paham. Oke, berarti sekarang kita coba tarik kesimpulan pertemuan pada hari ini. Yang pertama adalah kontaktor magnet. Pengertian kontaktor magnet yang masih ingat. Kontaktor magnet adalah, coba Adil. Kontaktor magnet adalah saklar yang bekerja berdasarkan elektromagnetis yang berfungsi untuk menyambung dan memutus arus listrik pada rangkaian tegangan rendah. Oke, betul, benar. Persis seperti yang saya sampaikan, bahwasanya kontaktor magnet adalah kontaktor yang bekerja berdasarkan elektromagnetis. Kuncinya di sana. Kontaktor magnet adalah saklar yang bekerja berdasarkan elektromagnetis. Biasanya banyak digunakan dalam pengendali yang ada di industri, seperti yang ada di panel-panel contoh yang saya kembangkan tadi. Kemudian yang kedua, bagian-bagian kontaktor magnet. Yang pertama ada 3. Yang pertama tadi kontak